Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat, sahabat SNS 21 dimanapun Anda berada. Apakah sudah minum susu Profit? Nah, pagi hari kebiasaan yang baik salah satunya adalah minum susu Profit. Saya biasanya setelah minum susu Profit minum kopi. Nah, kopi biar melek, biar nggak ngantuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, salah satu kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang sukses, kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang berhasil adalah membaca buku. Nah, kali ini saya punya buku karangan Tung Desem Maringin. Buku ini saya beli beberapa tahun yang lalu dan juga ikut seminarnya di Jogja. Buku ini tebel Bapak Ibu, tebelnya lumayan tebel, isinya banyak sekali. Ada beberapa ilmu yang ditulis di buku ini. Salah satunya adalah kesehatan, ilmu kesehatan. Saya tertarik membaca buku di halaman 287. Ini tentang kesehatan. Saya kutip Bapak Ibu, ini ada seorang dokter namanya Dokter Rada Gopalan MD. Dia adalah dokter pribadi, dokter spesialis jantung, dokter pribadi yang menangani sakit jantung dari orang yang sangat terkenal namanya Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki hampir seluruh dunia kenal. Nah, ini Dokter Rada Gopalan MD adalah dokter spesialis jantung yang menangani penyakit jantung dari Robert T. Kiyosaki dan menjadi dokter pribadinya. Beliau menyatakan, Dokter Rada Gopalan MD menyatakan bahwa di bawah gejala fisik ini ada masalah emosi, mental, dan pikiran. Jadi di bawah gejala fisik, jadi beliau adalah dokter yang secara postur tubuh sangat bagus. Beliau rajin olahraga, tidak merokok, badannya seperti binaraga, terus olahraganya rutin, makan makanan sehat. Tapi ternyata Dokter Rada Gopalan ini pada saat umur 44 tahun dia juga ternyata terkena penyakit jantung. Jadi dia nggak ngerokok, dia badannya seperti binaraga, masih muda, fresh, menjaga pola hidup, olahraga rutin, makan makanan sehat. Tapi ternyata pada saat umur beliau 44 tahun dia terkena penyakit jantung. Pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa penyakit jantung bukan karena penyebab secara fisik, atau padahal beliau sudah mempraktekkan hidup sehat, tidak merokok, rajin olahraga, pola makannya sehat, tapi beliau juga ternyata pada saat umur 44 tahun terkena penyakit jantung. Nah, ini yang menarik. Beliau menyatakan bahwa di bawah gejala fisik ada masalah emosi, mental, dan pikiran manusia. Jadi emosi, mental, dan pikiran itu salah satu penyebab penyakit jantung yang beliau alami. Secara umum, menurut orang yang punya masalah jantung mempunyai dua emosi yang kuat, yaitu marah dan takut. Walaupun lingkungan dan lain-lain bagus, misalnya rutin olahraga, tetapi kalau kemarahan dan ketakutannya tidak diatasi, kemungkinan terserang jantungnya lebih tinggi. Sekali lagi, walaupun lingkungan dan yang lain-lain, misalnya rutin olahraga, tidak merokok, makanannya sehat, tetapi kalau kemarahan, jadi sering marah dan juga punya rasa takut, dia punya emosi marah dan takut, maka kemungkinan terserang penyakit jantung lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jaga emosi kita, jaga ketakutan kita, dan juga jaga pikiran kita. Jangan suka emosi, jangan suka marah-marah, karena itu salah satu penyebab penyakit jantung. Jadi jaga pikiran kita selalu fresh, selalu berpikir positif, dan tidak perlu takut, karena bertawakal, kita mendekatkan diri pada Allah, pada Tuhan, itu salah satu yang membuat kita tenang dan tidak merasa takut. Jaga pikiran, jaga emosinya agar jantung kita sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.